Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita di materi hari ini, itu adalah mengenai temperatur atau suhu dan kalor atau energi panas. Temperatur dan kalor itu merupakan salah satu besaran fisika yang cukup mendasar dan pastinya sudah pernah Anda dapatkan di sekolah ya, mungkin di SMP atau di SMA seperti itu, mengenai konsep-konsep temperatur serta kalor ini. Nah, kita akan membahas dulu tentang apa sebetulnya temperatur. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa temperatur kalau disederhanakan secara definisi itu adalah derajat atau ukuran panas sebuah benda atau sebuah objek seperti itu ya. Dan kita mengenal ada alat-alat ukur temperatur atau suhu berupa termometer misalnya, kemudian di penggunaan yang lebih aplikatif misalkan di bidang farmasi atau di kimia, itu biasanya kita juga akan menggunakan alat-alat berupa evaporator yang fungsinya nanti untuk menguapkan sebuah larutan seperti itu ya, misalkan di mana larutan tersebut pastinya memiliki titik uap tertentu, sehingga nanti ini juga nantinya akan berhubungan dengan konsep temperatur. Kemudian di konteks lain atau di konsep lain, temperatur juga biasanya kita rasakan itu sebagai salah satu keluarannya atau outputnya itu adalah panas yang akan dirasakan misalkan oleh tangan kita ketika kita sedang memegang kettle ya, atau panci air yang berisikan air panas misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau dideskripsikan secara sederhana ya, ini mungkin sangat mendasar sekali. Jadi temperatur itu adalah ukuran panas suatu zat atau benda. Kemudian skala temperaturnya berarti adalah representasi angka berupa derajat besaran tertentu begitu ya, atau atau derajat satuan tertentu yang nanti akan kita pilih, yang fungsinya itu tentu adalah untuk mempermudah kehidupan ya. Jadi kita punya skala tertentu, itu fungsinya untuk lebih memahami benda manakah yang lebih panas ketika kita sedang membandingkan dua buah atau lebih benda yang tadinya kita tidak mengetahui nilai suhunya atau nilai temperaturnya seperti itu. Jadi bisa saja ketika kita tidak punya ukuran atau kita tidak memiliki skala temperatur, misalkan saya sedang membandingkan sebuah air yang sama-sama panas, kita mengatakan itu secara kualitatif bahwa keduanya itu panas, tetapi ketika kita bicara dari konteks saintifik atau konteks ilmiah, kita perlu juga merepresentasikan dalam bentuk kuantifikasinya atau representasi dalam angka yang digambarkan oleh skala berupa angka tertentu seperti itu. Jadi nantinya kita bisa mengetahui, katakanlah air yang satu itu lebih panas dari yang air kedua karena misalkan yang satu itu suhunya beberapa derajat lebih tinggi daripada air yang kedua, misalkan seperti itu. Nah, kalau dari konteks skala temperatur atau skala suhu itu sendiri, banyak saintis atau banyak ilmuwan yang telah mendeskripsikan atau membuat skala versi masing-masing. Yang kita mungkin sudah familiar itu ada Celsius, kemudian Kelvin, di mana Kelvin itu adalah skala standar atau standar internasional untuk temperatur. Kemudian ada Fahrenheit, ada Reaumur, Rankine, Newton dan lain-lain. Jadi kalau bicara skala temperatur itu jenisnya sebetulnya banyak, tetapi yang sering kali kita manfaatkan dalam konteks kehidupan kita itu terbatas ya, tidak semuanya. Mungkin kita di Indonesia lebih familiar dengan Celsius, katakanlah. Kalau di Amerika Serikat misalkan, mereka lebih familiar dengan besaran atau satuan Fahrenheit, misal seperti itu. Kemudian Kelvin itu biasanya untuk mendeskripsikan
dari sudut pandang yang lebih standar dan seterusnya. Jadi ini nanti tidak semuanya akan kita manfaatkan, tetapi lebih kita batasi ke satuan-satuan yang mungkin sudah sering kali kita ketahui seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang fisika yang membawa satuannya itu sering kali ke satuan standar, berarti kita juga harus tahu bahwa satuan temperatur standar itu adalah Kelvin, dan kita juga perlu tahu nanti konversinya masing-masing itu seperti apa. Nah, konversi skala temperatur itu cukup simple sebetulnya. Kita hanya perlu memanfaatkan air dari dua buah kondisi. Jadi ada kondisi beku atau dalam transisi beku, yaitu dari cair kemudian menjadi solid atau padatan. Kemudian ada kondisi atau transisi penguapan. Jadi dari cair kemudian semakin tinggi temperatur, nantinya air tersebut akan menguap pada titik-titik tertentu. Nah, konversi dari satu satuan ke satuan lain dalam konteks temperatur itu biasanya cukup memanfaatkan dua buah titik ini. Jadi ada titik didih atau titik uap ya, kemudian ada titik beku. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana untuk melakukan konversi temperatur. Nah, sebagai contoh di sini sudah tergambarkan. Misalkan di sini saya ingin mengkonversi ya Celsius ke Fahrenheit, kemudian dari Celsius ke Kelvin. Nah, seperti kita ketahui atau seperti kita lihat di gambar ini, kita tahu bahwa dalam skala Fahrenheit itu titik beku air itu adalah sekitar 32 derajat Fahrenheit. Kemudian titik didihnya itu adalah sekitar 212 derajat. Kalau kita pakai skala yang lain, misalkan Celsius, kita sudah tahu bahwa titik bekunya itu 0 derajat Celsius, kemudian titik bekunya itu adalah 100 derajat Celsius. Begitu pula untuk Kelvin, saya kira juga sudah cukup familiar. 273 untuk titik beku dan 373 untuk titik didih. Nah, konversinya kita bisa memanfaatkan dua buah titik yang saya sebutkan tadi, itu dengan memasukkannya ke persamaan dasar seperti ini. Jadi misalkan saya ingin mencari konversi Fahrenheit ke Celsius, jadi di sini adalah konversinya, atau nantinya di sini adalah nilai yang akan dikonversi. Kemudian kita masukkan angka titik bekunya di sini. Titik bekunya dalam satuan Celsius itu adalah 0 derajat, kemudian titik di bagian penyebutnya pun sama, itu adalah titik didih kurangi titik beku. Jadi ini adalah selisih titik didih dengan titik beku. Kemudian untuk yang bagian Fahrenheitnya juga sama. Jadi TF itu adalah yang nanti akan kita konversi dikurangi dengan titik bekunya, kemudian bagian penyebutnya adalah selisih antara titik didih dengan titik beku. Nah, dari penurunan yang seperti ini tinggal diikuti saja penurunannya, saya kira sangat mudah. Kita akan mendapatkan bahwa konversi dari Fahrenheit untuk mendapatkan nilai Celsiusnya itu akan menjadi seperti ini. Jadi nantinya akan menjadi 100 per 180 TF kurangi 32. Nah, mungkin kalau biasanya Anda itu kita biasanya terbiasa menghafal rumus konversi. Saya kira itu tidak masalah, tapi mungkin alangkah baiknya kalau memang kita tahu penurunan konsepnya terlebih dahulu, sehingga ini nanti akan memudahkan ketika ada kasus-kasus konversi yang lainnya, karena pada dasarnya itu semua konversi berangkat dari konsep yang sama. Nah, seperti yang mungkin sudah Anda hafal sekalian, Anda semua sudah hafalkan ya, konversi dari Fahrenheit untuk ketemu temperatur Celsiusnya itu kan seperti ini ya, 5/9 dikali TF kurangi 32.
Nah, kalau sebaliknya kita ingin mencari temperatur Fahrenheit-nya ketika sudah diketahui temperatur Celsius-nya, berarti ini tinggal di otak-atik ruasnya saja kan. Jadi ini 9 per 5, 9 per 5, kemudian 32-nya nanti jadi positif karena berpindah ruas, seperti itu. Dan ini tanpa tanda kurung ya, kalau yang atas itu pakai tanda kurung. Nah, pada dasarnya cuma seperti itu. Bahkan ketika kita bicara mengenai Celsius ke Kelvin pun kita berangkat dari penurunan yang sama. Walaupun biasanya kalau Celsius ke Kelvin kan kita terbiasa tinggal menambahkan dengan angka 273 seperti itu ya. Itu juga tidak masalah. Tapi pada intinya penurunannya pun akan sama. Nah, karena Celsius dan Kelvin itu sama-sama ada 100 atau berselisih 100 antara titik didih dengan titik bekunya. Jadi kalau di Kelvin itu ini selisihnya 100, kalau di Celsius ini selisihnya juga 100. Tapi kalau di skala Fahrenheit itu berbeda selisihnya. Jadi selisihnya bukan 100 tapi 180. Itulah yang menjadikan kadang konversi ke Fahrenheit itu sedikit lebih panjang ya, seperti itu. Nah, sebagai catatan, biasanya kalau kita bicara tentang konversi Celsius ke Kelvin itu biasanya standarnya itu adalah ditambah dengan 273,15 Kelvin. Tapi kalau kita biasa membulatkan 273 Kelvin saja, itu juga tidak masalah. Oke, nah ketika kita mengetahui cara mengkonversi dari sebuah satuan temperatur ke skala dari satu buah skala temperatur ke skala temperatur jenis lainnya, itu kita juga ujung-ujungnya kita bisa membuat skala temperatur kita sendiri sebetulnya ya. Misalkan saya punya derajat Celcius yang sudah kita kenal, terus kemudian saya ingin bikin skala sendiri, itu juga bisa saja kita lakukan, asal kita punya dua informasi yang tadi sudah disebutkan, yaitu titik didih air, misalkan kita pakai air ya, dan titik beku, seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya dua buah titik ini, berikutnya itu akan mudah. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui konversi dari derajat sembarang ke derajat Celcius, ya kita tinggal dengan mudah manfaatkan konsep yang tadi sudah kita bahas ya. Misalkan kita tuliskan di sini konversinya, berarti TC atau temperatur dalam skala Celcius itu dikurangi dengan titik bekunya. Kemudian bagian penyebut itu adalah selisih antara titik didih dengan titik beku. Maka bagian skala sembarang kita pun akan sama. Jadi TS kurangi 0. Ini titik bekunya ya. Itu adalah 30 berarti. Kemudian di sini selisihnya 150 kurangi 30. Jadi konversinya menjadi TC per 100 itu sama dengan TS kurangi 30 per 120. Jadi nantinya akan diperoleh bahwa TC itu akan sama dengan 100 per 120 TS kurangi 30. Atau kalau kita sederhanakan berarti ya jadi 5 per 6 begitu ya. 5 per 6 TS kurangi 30. Itu cara mencari konversinya. Ini konversi dari skala sembarang ke Celsius. Kemudian kalau dibalik, misalkan TS nya di situ, berarti tinggal 6 per 5 TC, kemudian minus 30 pindah ruas jadi plus 30, seperti itu. Nah, ini konversi dasarnya seperti itu. Sisanya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi misalkan ini yang ditanyakan adalah derajat Celcius, yang sudah diketahui adalah derajat sembarang, berarti kalau begitu untuk poin A itu kita manfaatkan yang bagian atas.
Jadi temperatur dalam satuan Celcius itu akan menjadi 5/6 dikali 100 kurangi 30. 5/6 dikali 70 itu sekitar 350/6, atau ini kalau diaproksimasi itu sekitar 58 ya, 58,33 derajat Celcius berarti. Nah, seperti itu. Kemudian yang B juga kita bisa manfaatkan bagian yang bawah. Jadi untuk temperatur dalam skala sembarang ya tinggal 6/5 atau TS dulu ya, TS sama dengan 6/5 dikali 80, itu adalah satu skala temperatur dalam satuan Celcius, ditambah 30, berarti itu nggak usah dicoret deh. 480 bagi 5 itu adalah 96 tambah 30, berarti hasilnya adalah 126 derajat sembarang, seperti itu. Nah, dengan konsep yang cukup simpel seperti ini, nantinya juga Anda bisa membuat ukuran skala temperatur Anda sendiri ya. Bahkan mungkin bisa membuat ukuran termometer Anda sendiri. Oke, itu bagian pertama tentang temperatur, dan saya kira to the point ya, tentang temperatur itu cuma sekedar seperti itu. Berikutnya kita akan bahas tentang konsep yang berhubungan dengannya, yaitu adalah kalor atau panas. Jadi kalor atau panas itu merupakan salah satu bentuk energi. Nah, wawasan atau pengetahuan mengenai kalor sebagai salah satu bentuk energi itu tadinya ditemukan atau dianalisis oleh Joule ya. Jadi yang diperkirakan atau diasumsikan itu adalah dengan skema atau diagram seperti ini. Jadi di sini saya punya, atau Joule itu punya wadah yang isinya adalah air murni. Kemudian di situ ada semacam kipas seperti ini yang nantinya dia atau batang utama kipasnya itu terhubung dengan sebuah katrol yang dia nanti bisa berputar, kemudian nyambung ke katrol kedua yang nantinya diberi beban. Nah, ini skema sederhananya seperti ini ya. Walaupun pada prakteknya itu agak berbeda sedikit, tapi secara ide itu sama. Nah, berangkat dari asumsi bahwa energi itu adalah kekal, atau kita ingat ada kekekalan energi, maka asumsi yang berlaku atau yang dihipotesiskan itu tadinya adalah kalau misalkan balok sebagai beban ini turun atau punya berat tertentu yang mengakibatkan dia turun, kemudian dia memutar katrol 1, kemudian katrol kedua pun akan diputar, otomatis bagian kipasnya itu juga akan diputar. Maka diasumsikan di sini, kalau perkiraannya benar, itu adalah energi potensial akibat beban bermasa M ini dengan ketinggian atau jatuhnya beban itu sejauh H, itu maka akan diasumsikan energi potensialnya akan sama dengan energi kinetik yang mengakibatkan atau yang ditimbulkan sebagai akibat dari perputaran kipas. Itu kira-kira seperti itu. Itu asumsi awalnya. Nah, ternyata ketika dilakukan perhitungan atau dilakukan analisis, ternyata energi potensial yang diakibatkan oleh jatuhnya beban itu tidak sama dengan energi kinetik akibat adanya perputaran kipas. Nah, disinilah kemudian timbul sebuah hipotesis baru bahwa ada sebuah dimensi energi
tambahan yang jadi ada sebuah dimensi energi satu lagi begitu ya, yang nilainya itu tidak terhitung di perhitungan awal, seperti itu kira-kira. Dan setelah dianalisis kemudian disimpulkan bahwa ternyata ada energi yang hilang berupa panas yang diakibatkan oleh perputaran kipas ini atau baling-baling ini ya, seperti itu. Nah, begitu pula kalau kita misalkan melakukan pengadukan, walaupun tidak terasa begitu signifikan ya, misalkan kita mengaduk air dalam suhu ruang misalnya, atau dalam temperatur ruang misalkan. Nah, itu pada hakikatnya kita sedang memasukkan sedikit energi berupa panas, atau nantinya akibat adanya adukan tadi itu ada energi berupa panas yang akan menyebar di sekeliling air ini begitu. Jadi ada energi panas atau energi berupa panas atau kalor yang diakibatkan adanya kinetika atau pengadukan dari baling-baling di sini. Itu seperti itu. Sehingga di situ diputuskan atau disimpulkan bahwa ada sebuah dimensi energi tambahan berupa kalor yang akhirnya nantinya akan diberi simbol Q sebagai simbol yang familiarnya, seperti itu. Nah, itu ceritanya kira-kira seperti itu, kenapa kalor bisa diputuskan bahwa merupakan sebagai salah satu bentuk energi. Nah, kalau kita bicara mengenai konversi atau satuan energi, itu kan kita kenal bahwa satuan standarnya itu adalah joule ya. Nah, selain joule, kita juga seringkali punya satuan standar, satuan energi yang lain itu misalkan kalori. Nah, konversinya kira-kira seperti ini. Jadi 1 kalori itu sekitar 4,184 joule konversinya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa diakibatkan atau yang bisa ditimbulkan sebagai akibat adanya energi kalor tadi atau energi panas tadi. Yang pertama tentu saja kenaikan temperatur zat. Jadi semakin termasuki misal energi panas. Jadi misalkan saya punya air, kemudian saya beri adukan atau kita aduk dengan cepat begitu ya. Kalau beri adukan secara lambat pun sebetulnya temperaturnya akan naik walaupun tidak begitu terlihat. Tapi misalkan saya punya pengaduk yang cukup powerful, misalkan RPM-nya tinggi atau kecepatan adukannya itu bisa tinggi. Nah, itu nanti kita akan merasakan adanya perasaan hangat di cairan ini. Nah, itu adalah sebagai salah satu akibat dari adanya energi kalor yang ditimbulkan di sekeliling cairan yang sedang kita aduk tadi. Itu salah satu contohnya seperti itu. Atau misalkan yang paling simpel lagi, yang lebih simpel lagi ya, misalkan saya punya air, kemudian dia dipanaskan. Nah, kegiatan pemanasan ini itu kan pada hakikatnya kita sedang melakukan input energi atau melakukan transfer atau penambahan energi berupa panas dari sumber panas, misalkan kompor, itu ke dalam si cairannya. Nah, itu otomatis ya cairan ini karena dia semakin cepat molekulnya bergerak seperti itu atau atomnya bergerak, tergantung cairan apa yang sedang kita bahas, otomatis temperaturnya pun akan naik begitu. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya dari adanya kalor sebagai energi itu adalah perubahan ukuran zat atau kita kenal istilahnya dengan pemuaian dan penyusutan gitu ya. Cuman di sini mungkin kita pandang dari satu sisi terlebih dahulu. Jadi kita bahas sebagai pemuaian termal. Jadi pemuaian termal itu adalah kondisi ketika
ada input, ketika ada input kalor atau energi kalor yang diberikan dari luar kepada sebuah benda, misalkan yang kita kenal itu baja di rel kereta api ya, yang misalkan di sini diberi gap, itu nantinya berfungsi untuk mengakomodasi adanya kemungkinan pemuaian dari baja ini ketika suhunya semakin tinggi. Jadi suhu semakin tinggi itu bisa berasal dari panas matahari, bisa pula berasal dari gesekan dengan katakanlah roda kereta seperti itu. Nah, kenaikan atau energi kalor yang dirasakan oleh tepi-tepi rel ini itu memaksa atom-atom atau molekul di dalamnya itu untuk memanjangkan jarak antar mereka. Jadi misalkan tadinya jarak antar atomnya itu agak pendek, kemudian karena ada gangguan berupa atau ada tambahan energi berupa panas dari luar, maka jarak antar atomnya itu kemungkinan bisa merenggang seperti itu. Nah, itulah konsekuensi kenapa kalau ada perenggangan molekul atau perenggangan atom misalkan, maka pemuaian di sudut atau di sisi-sisi ujung itu bisa terjadi. Jadi molekul-molekul di bagian sini atau di bagian yang bukan ujung itu juga semakin merenggang, otomatis bagian ujung itu akan terdesak ke arah yang lebih jauh. Jadi semakin menjauh, yang di sini juga sama, itu akan semakin menjauh ke arah sana. Nah, konsekuensinya bagian ujung itu memaksa dirinya untuk merenggang. Itu kira-kira seperti itu yang kita istilahkan dengan istilah pemuaian. Nah, pemuaian bukan cuma terjadi di konsep rel kereta api ya. Kita di sini kebetulan contohnya pakai rel kereta api, tapi pemuaian termal itu bisa terjadi di kondisi lain atau fenomena-fenomena lain juga. Misalkan kita kenal ada pemuaian gas dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada perubahan wujud zat akibat adanya energi kalor. Jadi input energi kalor atau masuknya energi kalor yang semakin tinggi itu akan memungkinkan sebuah benda itu untuk berubah wujud zatnya. Yang paling simpel kita pikirkan itu adalah adanya es yang mencair ketika dia berada di suhu ruang. Nah, es sebagai bentuk solidnya air itu di kondisi suhu ruang itu bukan berupa solid ya. Jadi H2O atau air dalam kondisi suhu ruang dia tidak mau berada dalam kondisi padatan. Itulah kenapa ketika kita taruh di suhu ruang aja tanpa kita panaskan sekalipun, tapi itu berarti kan temperaturnya sudah lebih tinggi daripada temperatur stabilnya dia ya. Jadi temperatur stabilnya es itu ya dari 0 derajat Celcius ke bawah seperti itu. Nah, kalau ditaruh di suhu yang lebih tinggi, otomatis molekul-molekul H2O tadi atau molekul-molekul air tadi itu akan kehilangan soliditasnya. Jadi misalkan padatan itu kita gambarkan sebagai susunan molekul-molekul yang rapi dan teratur seperti itu. Karena adanya pemanasan akibat suhu yang lebih tinggi, otomatis konsekuensinya adalah molekul-molekul H2O, ini gambaran molekulnya ya, kira-kira seperti itu. Molekul-molekul H2O itu akan gelisah ya, misalkan gelisah, kemudian dia menjadi semakin random atau acak pergerakannya. Jadi tidak lagi rigid dan tidak lagi teratur, sehingga memaksa diri untuk berubah fase atau berubah wujud. Begitu. Itu konsekuensi ketika ada energi kalor yang berlebih atau input energi kalor yang lebih tinggi dibandingkan kondisi stabilnya. Contoh lainnya lagi misalkan kita kenal ada timah
yang disolder begitu ya. Timah dalam bentuk padatan itu terkena atau diberi panas, diberi input energi panas atau energi kalor dari solder, sehingga dia akan berubah fasa sebentar ketika diberi pemanasan itu. Jadi berubah fasa sebentar menjadi liquid atau menjadi zat cair. Kemudian ketika si soldernya itu dilepaskan, ya otomatis dia akan kembali lagi menjadi padatan, karena di suhu ruang memang timah itu berada pada kondisi atau berada pada fasa padatan. Kebetulan karena ini dipanaskan, makanya dia ada peluang untuk menjadi menjadi liquid sebentar untuk kepentingan misalkan perakitan rangkaian atau sirkuit elektronik, kira-kira seperti itu. Oke, nah ada beberapa besaran yang perlu kita pelajari ketika bicara tentang temperatur dan kalor. Yang pertama itu ada besaran yang namanya kapasitas kalor, disimbolkan dengan C besar. Jadi nanti ada C besar, ada C kecil, itu beda konsep kalau di pembahasan tentang kalor ini. Jadi kalau C besar itu maksudnya adalah kapasitas kalor. Definisi simpelnya, kapasitas kalor itu adalah besaran yang menyatakan kesebandingan antara kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan temperaturnya pada skala tertentu, seperti itu kira-kira. Nah, maksudnya adalah misalkan saya punya benda atau objek tertentu begitu ya. Misalkan saya punya benda tertentu, katakanlah fasanya misal padatan begitu ya, misal. Nah, saya ingin menaikkan suhu si benda ini sebanyak 1 derajat Celcius misalkan. Misalkan saya ingin menaikkan suhu benda ini sebanyak 1 derajat Celcius, maka saya butuh kalor dengan nilai tertentu, yang nantinya nilai kalor dalam nilai tertentu tersebut kemudian dibandingkan dengan perubahan suhu yang diharapkan, misalkan 1 derajat Celcius tadi, itu adalah deskripsi dari nilai kapasitas kalor dari sebuah benda. Misalkan saya punya benda A begitu ya, molekulnya molekul-molekul tertentu, dan benda A ini punya massa sebesar M. Katakanlah seperti itu. Saya ingin menaikkan suhunya sebanyak 1 derajat Celcius, maka saya harus menginput kalor dengan nilai tertentu gitu. Nah, tetapi walaupun demikian, di sini ada informasi berikutnya bahwa nilai C atau nilai kapasitas kalor itu masih bergantung pada jumlah zat atau bergantung pada massa zatnya. Jadi misalkan saya punya benda yang sama, yaitu A juga, cuma di sini saya punya benda A-nya itu lebih kecil, misalkan katakanlah ini tadi M1, ini M2, cuma ini bendanya sama, bendanya itu A juga, jadi molekul-molekulnya itu sama, antara yang kiri dengan yang kanan itu molekulnya sama. Saya ingin menaikkan suhunya sebanyak 1 derajat Celcius, maka key yang saya perlukan itu akan berbeda dengan key yang pertama. Jadi misalkan ini kondisi 1, ini kondisi 2, bendanya sama-sama A, saya ingin sama-sama menaikkan suhunya 1 derajat Celcius, tapi karena masanya berbeda, jadi yang tadi itu lebih besar, katakanlah misalkan air, berarti airnya lebih banyak begitu ya, kalau yang satu, kemudian yang kedua misalkan kalau air berarti airnya lebih sedikit, Q yang diperlukan itu akan berbeda. Jadi Q1 itu akan berbeda dengan Q2 walaupun mereka berdua sama-sama benda yang sama. Itulah kenapa kalau bicara dari sudut pandang C besar atau kapasitas kalor, dia itu bukan merupakan besaran intrinsik atau besaran khas suatu zat. Jadi
kita tidak bisa mengatakan kapasitas kalor air itu berapa, kapasitas kalor minyak itu berapa. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi kita bisa menyatakan kapasitas kalor air dengan massa sekian kilogram itu sekian, kapasitas kalor air dengan massa sekian itu sekian kilogram. Beda perhitungan atau beda nilainya, seperti itu. Nah, untuk mengakomodasi limitasi seperti ini, jadi ini dipandang sebagai limitasi karena kita masih perlu rasio antara dua besaran yang sama-sama variabel begitu ya, bukan kita menemukan nilai C besarnya itu bukan sebuah besaran yang intrinsik atau besaran yang khas, jadi pemanfaatannya itu nanti akan khusus. Nah, untuk mengatasi ini atau untuk bekerja di sudut pandang yang lain, maka kita perlu besaran yang namanya, maka diperkenalkanlah besaran yang namanya kalor jenis. Jadi kalau kalor jenis itu nantinya secara mendasar nilainya adalah C besar bagi massa dari benda tadi. Jadi kalor jenis atau di sini simbolnya adalah C kecil, itu adalah kapasitas kalor dibagi dengan massa bendanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan kita kembali lagi ke kasus yang tadi ya, ada benda 2 buah itu jenisnya sama-sama benda A begitu. Kemudian beda massa mereka berdua itu beda, satunya M1, satunya M2. Dua-duanya sama-sama ingin dinaikkan suhunya 1 derajat Celcius, ini 1 derajat Celcius. Nah, kan tadi konsekuensinya kan Q yang harus disumbangkan atau Q yang harus dimasukkan itu kan beda ya berarti. Ini Q1, itu Q2, dimana nanti di situ konsekuensinya Q1 tidak akan sama dengan Q2. Atau C1 kapasitas kalor ya, C besar ya, C1 juga tidak akan sama dengan C2. Namun demikian, ketika kita sudah membagikan dengan nilai massanya, jadi misalkan untuk yang massa lebih besar itu nilai kalor yang diperlukan lebih besar, kalau nilai massa yang lebih kecil nilai kalor yang diperlukan itu lebih kecil, kita bisa mendeskripsikan keduanya itu sebagai sebuah konsep yang relasinya itu kira-kira seperti ini. Jadi C besar 1 atau kapasitas kalor 1, kasus 1 tadi itu dibagi dengan M1, itu nilainya akan sama dengan hasil bagi dari kapasitas kalor 2 dibagi dengan massa benda 2. Nah, itu konsekuensinya kira-kira seperti ini kalau kita bicara dari sudut pandang kalor jenis. Jadi C1 itu akan sama dengan C2, kemudian misalkan ada kasus lain lagi berarti ada C3 sama dengan C3 per M3 itu akan sama dengan mereka. Jadi ada kapasitas kalor atau ada kalor jenis ketiga, dan karena nilainya sama kita bisa berangkat atau bisa menyimpulkan bahwa nilai kalor jenis untuk kondisi apapun, untuk kondisi yang bervariasi, asal bendanya itu sama atau asal zatnya itu sama, maka nilainya akan tetap. Itulah kenapa kita bisa mengatakan bahwa kalor jenis itu adalah besaran khas dari suatu bahan atau dari suatu zat. Jadi kita bisa mengatakan kalor jenis air, kita boleh mengatakan kalor jenis minyak, kita boleh mengatakan kalor jenis es itu berapa tanpa harus memusingkan massa sebagai variabelnya gitu. Nah, kemudian bagian ketiga itu adalah jumlah kalor. Definisi dari kalor jenis itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan suatu zat yang massanya 1 gram
untuk menaikkan temperaturnya sebesar 1 derajat Celcius gitu. Itu definisi yang relevan juga ya sebetulnya. Begitu itu, tapi nanti kalau dengan definisi ini kita akan mendapatkan satuan dari kalor jenis itu akan tidak standar, karena di sini dikatakan massa 1 gram untuk temperatur 1 derajat Celcius. Definisi alternatifnya juga yang diperbolehkan itu adalah suatu zat bermassa misalkan 1 kg untuk menaikkan temperaturnya sebesar 1 Kelvin misal, itu juga tidak masalah. Jadi maksudnya adalah kalor jenis itu kira-kira adalah jumlah kalor yang dibutuhkan suatu zat yang masanya tertentu untuk menaikkan temperatur sebanyak sekian derajat satuan, begitu kira-kira. Oke, nah ini kira-kira ada beberapa nilai kalor jenis dari beberapa zat yang di sini cuma ditampilkan beberapa saja. Jadi kalau kalor jenis, karena dia itu merupakan besaran khas, sebetulnya banyak sekali nilai-nilai yang sudah terekam begitu ya. Cuma di tabel ini cuma sebagai gambaran aja bahwa namanya kalor jenis atau specific heat ya, di sini istilahnya kalor jenis itu nilainya fix atau nilainya konstan ketika kita bicara sebuah bahan tertentu. Jadi misalkan saya bicara tentang air yang bisa cair ya, air cair begitu, atau H2O cair, ya nilai kalor jenisnya itu sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Ini dalam satuan Joule per gram derajat Celcius ya. Kalau misalkan kita ambil satuan standarnya, atau ini satuannya juga bisa dituliskan juga sebagai satuan Joule per gram Kelvin begitu ya. Jadi kenaikan 1 derajat Celcius dengan kenaikan 1 Kelvin itu kan sama, makanya nilai-nilai ini itu juga berlaku untuk satuan Joule per gram Kelvin, karena kenaikan 1 derajat Celcius sama dengan kenaikan 1 Kelvin. Penurunan 1 derajat Celcius juga sama dengan penurunan 1 Kelvin. Nah, cuma kalau kita lihat ini kan belum standar ya, cuma Joule sama Kelvin doang yang sudah standar, gramnya juga perlu kita standarkan. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh kalor jenis air dalam satuan standar itu berapa? Berarti ya tinggal 4,18 Joule kemudian dibagi dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 kilogram Kelvin, atau jadi ini ke atas nilainya jadi 4,18 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Kelvin, alias 4180 Joule per kilogram Kelvin begitu. Ini kalau dalam satuan standar. Berarti ya yang lain tinggal mengikuti ya. Berarti misalkan saya punya es atau H2O yang solid, maka nilai nilai kalor jenis es tersebut adalah sekitar 2,11 Joule per gram derajat Celcius atau 2110 Joule per kilogram Kelvin, dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu tentang kalor jenis beberapa zat. Nah, kemudian apa fungsinya kalor jenis tadi? Nah, kita punya persamaan yang saya kira Anda sudah sangat familiar, ada Mc delta T. Jadi kalau kita sudah mengetahui nilai kalor jenis dari benda yang akan kita bicarakan, misalkan saya bicara tentang timah saja, misal saya bicara tentang timah, dia masih dalam kondisi padatan, saya tinggal cari nilai kalor jenis dari si timah tersebut, kemudian saya timbang masanya berapa kilogram atau berapa gram, kemudian saya akan perkirakan saya ingin si timah tadi itu suhunya naik sekian derajat Celcius misal, maka saya akan membutuhkan
energi sebanyak hasil kali mereka. Jadi banyaknya kalor yang saya butuhkan untuk menaikkan saya pakai satuan standar ya. Misalkan saya ingin menaikkan temperatur timah 1 kg, di mana timah tadi punya nilai kalor jenis tertentu, timah padat ya tentunya. Kemudian saya ingin menaikkan suhunya sebanyak misal 2 derajat Celcius, ya saya tinggal mengalihkan mereka bertiga ini, masanya, kalor jenisnya, dan perubahan suhu dari si timah padatan tadi itu, maka saya akan mendapatkan nilai kalor atau energi yang saya perlukan. Jadi untuk menaikkan temperatur itu saya butuh kalor sebagai energi. Kemudian nanti konsekuensi berikutnya, ketika saya ingin mengubah fase atau wujud dari sebuah zat, saya juga butuh kalor, walaupun nanti yang diperlukan kalau di bagian transisi itu bukan lagi di transisi wujud zat ya, maksudnya itu bukan lagi kalor jenis tapi kalor laten yang akan kita bahas kemudian. Oke, itu tadi tentang kenaikan temperatur atau suhu ya, dan hubungannya dengan energi kalor. Kemudian di sini ada sebuah visualisasi tentang perubahan wujud zat. Nah, ini sebagai visualisasi saja. Misalkan saya punya H2O di situ. Molekul H2O. Nah, kemudian misalkan dia berada dalam visualisasi molekul seperti ini, katakanlah ini masih berada pada kondisi solid atau pada fase solid atau padatan ya. Jadi kondisinya itu mereka stabil, teratur pada suhu ruang pada range tertentu seperti itu. Kemudian karena temperaturnya semakin tinggi, jadi ini pergerakannya itu karena ada temperatur semakin tinggi, maka struktur yang tadinya beraturan itu menjadi kehilangan keteraturannya ya, seperti itu. Karena kehilangan keteraturannya, lama-lama ketika suhunya semakin tinggi, yang terjadi adalah ini dalam fase cair. Kemudian lama-lama lagi tadi di fase solidnya itu suhunya bukan suhu ruang ya, tapi misalkan dalam kondisi cairnya, air tadi ini sedang dalam kondisi suhu ruang ini, tapi suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ketika mereka berada di fase padatannya. Nah, itu karena makin tinggi maka pergerakan molekul semakin cepat sehingga ketidakteraturan semakin meninggi dan fasanya berubah akhirnya menjadi gas gitu ya, setelah melewati titik didihnya. Oke, itu sekilas tentang visualisasi perubahan wujud air. Oke, nah ketika bicara tentang air sebagai salah satu contoh yang paling simpel, walaupun sebetulnya tidak cuma air ya, kita bisa mendeskripsikan wujud zat itu dalam 4 kategori standar atau 4 kategori dasar, yaitu solid, liquid, sama gas. Zat padatan, zat cair, kemudian zat gas. Walaupun ada nantinya kalau di pelajaran atau di kuliah-kuliah yang lebih spesifik, wujud zat itu bukan terbatas hanya di 3 kondisi ini, tapi ada bentuk-bentuk zat yang lain. Cuma di sini karena pembahasan kita terbatas, kita batasi di wujud zat yang paling familiar ya. Jadi ada padat, ada cair, ada gas. Nah, yang terjadi ketika fase transisi, jadi maksudnya fase transisi itu adalah
fase ketika sebuah wujud itu akan berubah atau mulai berubah ke wujud yang lain, yang diperhitungkan tadi atau yang menjadi variabel perhitungan bukan lagi kalor jenis, tetapi kalor laten. Jadi kalau misalkan tadi saya punya katakanlah padatan air seperti ini, es maksudnya, yang tadinya itu masih dalam kondisi yang stabil dan teratur, kemudian karena ada input kalor tertentu dan ada nilai kalor laten tertentu, di sini kalor lebur karena yang dibahas itu sedang dalam kondisi melebur atau mencair, maka nantinya kalor yang dibutuhkan itu atau kalor yang diperlukan untuk si es-nya tadi mencair itu tergantung terhadap nilai masanya, begitu. Dimana kalor lebur ini nilainya adalah konstan karena dia juga salah satu besaran spesifik dari zat, jadi nilainya itu fix seperti kita lihat di tabel ini. Nah, misalkan di sini kalor lebur padatan ya pada zat berupa es, itu kalor lebur nilainya adalah 334 kJ per kilogram atau 334.000 Joule per kilogram, begitu. Nah, ini nilainya spesifik untuk bahan-bahan yang spesifik, jadi nilainya itu sudah tertentu seperti itu. Yang menjadi variabel oleh karena itu hanyalah masanya. Jadi saya punya es yang kecil, berarti masanya kecil, maka saya akan memerlukan sedikit saja energi panas untuk es tadi supaya melebur. Tapi kalau saya punya bongkahan es yang besar sekali begitu, misal saya punya, atau jangan balok deh, misalkan di kutub sana begitu ya, di kutub sana itu, di kutub, daerah kutub gitu misalkan, biasanya kan esnya itu berupa bongkahan-bongkahan yang sangat amat besar sekali ya. Nah, ini kalor yang diperlukan karena esnya itu sangat amat besar tadi, maka kalor yang diperlukan pun juga sangat besar begitu. Oleh karena itu mungkin kalau di kondisi yang biasa, karena suhunya tidak mampu tidak mampu memberikan energi yang cukup untuk dikonversi sebagai kalor begitu, untuk dimasukkan sebagai kalor input, maka ya kondisinya tetap dalam kondisi padatan gitu, karena massa esnya itu sangat besar begitu kira-kira. Tapi kalau saya cuma punya es batu yang kecil begitu, misalkan saya tinggal taruh di suhu ruang, atau saya kasih panas sedikit misalkan dari misal pakai hair dryer begitu ya, dipanaskan pakai hair dryer aja mungkin sudah cukup untuk mengubah padatan ini menjadi cairan dengan cukup cepat gitu. Itu untuk perubahan wujud zat yang sederhana. Nah, kemudian yang konsep yang berikutnya itu tentang diagram fase ya. Ini diagram fase yang mendasar, standar, hanya melibatkan kalor saja. Nantinya sebagai informasi, nantinya ketika belajar di tingkat yang lebih tinggi, di ilmu-ilmu sains yang lebih spesifik, diagram fase itu bukan hanya dipengaruhi oleh kalor, tapi ada juga besaran-besaran lain seperti misalkan tekanan, seperti itu juga nanti akan mempengaruhi perubahan wujud zat atau fase zat. Tapi untuk kondisi atau untuk pembahasan kita sekarang, kita cukupkan hanya dari sudut pandang kalornya saja begitu. Nah, ini saya kira juga sudah cukup familiar diagram fase seperti ini. Misalkan saya punya es yang bentuknya solid,
suhu awalnya minus 5 derajat Celcius, jadi dia kondisinya masih belum melebur, kondisinya masih stabil dalam bentuk solid. Kemudian dia dipanaskan, di mana pemanasan itu melibatkan input atau masukan kalor sebesar Q1, misalkan ini kondisi satunya seperti ini, dipanaskan sampai suhu 0 derajat Celcius. Nah, di suhu 0 derajat Celcius inilah akan terjadi fase transisi. Jadi di suhu 0 derajat Celcius mulai ada sebagian es yang mencair, dan kalau dibiarkan dalam suhu 0 derajat Celcius itu nanti mungkin tetap akan di dua fase yang berbeda. Sebagian ada yang mencair, tapi sebagian mungkin masih berupa kristal es seperti itu. Tetapi kalau kondisinya kemudian suhunya dinaikkan lagi, diberi input energi lagi. Nah, kalau tadi input energi yang pertama itu berfungsi untuk menaikkan suhu sampai 0 derajat Celcius, kemudian input energi kalor yang kedua itu berfungsi untuk peleburan es. Nah, kalau dinaikkan lagi suhunya, berarti ada input energi ketiga yang fungsinya untuk menaikkan sampai suhu akhir, misalkan di suhu sampai ke suhu ruang 25 derajat Celcius begitu ya. Maka di sini input energinya juga berbeda lagi dengan input energi Q1 sama Q2. Input energi kalor ya yang kita maksud di sini. Oke, itu kira-kira seperti itu. Ini perhitungannya juga saya kira cukup sederhana, atau nanti mungkin saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada konsep atau ada kasus seperti ini, kita tinggal perlu mengetahui massa esnya itu seberapa banyak, yaitu di sini misalkan di contoh itu 50 gram, berarti massanya itu adalah 50 gram. Nah, di sini nanti kita perlu menuliskan dulu kalor jenis es karena dia dalam kondisi padatan awalnya. Kemudian kita juga perlu mengetahui kalor jenis air untuk sebagai modal di bagian Q3 ini. Karena di sini ada kenaikan suhu tapi fasenya sudah fase cairan begitu. Nah, kemudian kita juga perlu informasi mengenai kalor lebur dari air. Jadi kalor lebur dari air atau kalor beku dari kalor lebur es atau kalor lebur es gitu ya. Atau kalau di kondisi transisi kan sebetulnya kondisinya bisa dibalik ya. Dia mau mencair atau dari air ke padatan, itu nilainya akan sama di bagian kalor latennya. Jadi kalor lebur es itu akan sama dengan kalor beku air gitu ya. Nah, di sini misalkan kita pakai simbolnya dua-duanya L aja nggak masalah. Tapi yang satu itu maksudnya adalah kalor lebur es, yang satu itu kalor beku begitu misalnya, kalor beku air. Nah, itu nilainya sama karena mereka berada pada fase transisi yang sama. Nah, itu nilainya berapa? Itu nanti dimasukkan dari informasi yang ada di tabel, itu semuanya sudah tersedia. Nah, kemudian untuk menghitung masing-masing fasenya, jadi di fase pertama yang terjadi adalah kenaikan suhu. Jadi kalor input atau masukan energi berupa kalor di bagian kenaikan suhu ini itu akan bergantung pada massa es tentu saja, kemudian dikali dengan, atau saya sebutnya massa aja ya karena nantinya kan baik dia masih berupa es maupun sudah berupa cairan, massanya ya tetap segitu. Massanya kita tetap tulis massa, kemudian C nya adalah C es atau kalor jenis es. Kemudian delta T nya itu adalah perubahan temperatur dari suhu awal ke suhu akhir. Berarti
Di sini kita masukkan 50 gram, misalkan kita ubah ke satuan standar jadi 50 kali 10 pangkat minus 3 kilogram dikalikan kalor jenis S itu sebesar ini ya, sebesar 2110 berarti dalam satuan standar. Kemudian perubahan suhunya dari 0 kurangi minus 5, berarti 5 derajat Celcius atau 5 derajat Kelvin, sama saja karena kenaikan Celcius sama kenaikan Kelvin itu sama. Ini tinggal dicari nilainya berapa pakai perhitungan biasa. Kemudian untuk masalah satuan, nah di situ kita manfaatkan satuannya itu adalah kilogram untuk massa, kemudian satuan dari kalor jenis itu adalah joule per kilogram Kelvin dalam satuan standar, atau kilogram derajat Celcius juga nggak masalah. Kemudian 5 derajat itu 5 derajat Celcius atau 5 derajat Kelvin itu juga sama, atau mungkin biar lebih rapi ya, ini saya tulis derajat Celcius saja, ini juga sama derajat Celcius satuannya. Sehingga di sini kita bisa coret satuan sehingga nantinya akan dihasilkan nilai kalor dalam satuan energi, karena memang pada hakikatnya kalor itu merupakan besaran berdimensi energi begitu. Nah, itu untuk bagian 1. Kemudian untuk bagian transisi fase atau perubahan fase atau wujud dari es ke air, itu berarti kita tuliskan di fase 2. Berarti Q2 atau Q2 itu sama dengan masanya itu sama sebesar 50 kali 10 pangkat minus 3 kg. Cuma di sini yang menjadi pengalinya itu bukan lagi kalor jenis, karena di sini kan fasenya transisional ya. Jadi yang dibicarakan di sini itu kalor atau kalor yang berperan itu adalah kalor laten berupa kalor lebur es begitu. Nah, ini tinggal kita masukkan juga nilainya seperti apa. Kemudian satuannya adalah satuan massa yaitu kilogram. Kemudian satuan dari kalor lebur itu adalah satuan energi per satuan massa, kilojoule per kilogram atau joule per kilogram begitu. Nah, sehingga ini kilogramnya bisa dicoret sehingga nantinya akan dihasilkan satuan atau angka dalam dimensi energi juga begitu. Oke, itu kira-kira seperti ini. Kemudian yang ketiga juga sama dengan bagian pertama, cuma di bagian ketiga ini fasenya semuanya sudah fase cair atau wujudnya sudah wujud cair begitu ya. Jadi masanya tinggal dimasukkan, kemudian kalor jenisnya itu adalah kalor jenis air, bukan lagi kalor jenis es, karena dua-duanya itu beda ya. Kalor jenis es sama kalor jenis air itu beda nilainya, jangan lupa. Kemudian ini juga sama, tinggal delta T nya itu berapa, perubahan dari 0 derajat ke 25 derajat Celcius. Nah, itu nanti dihitung dalam satuan akhir joule. Sehingga kalau misalkan ditanyakan secara keseluruhan ini atau secara total ini secara keseluruhan berapa energi yang diperlukan dalam satu diagram yang besar ini, itu nilai total energinya berapa ya tinggal dijumlahkan begitu ya. Jadi Q total gitu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 begitu kira-kira. Ini nanti bisa Anda coba hitung masing-masing. Nah, kemudian untuk kalor
laten jenis kedua. Kalau tadi ada kalor lebur, kalau di sini ada kalor uap. Jadi fase transisi dari bentuk cairan ke uap. Ya tinggal sebetulnya sama ya intinya. Jadi kalor yang diperlukan untuk menguap dari sebuah benda atau sebuah bahan itu hasil kali dari massa dikali dengan kalor uapnya. Nah, kalor uap dari air itu sebesar ini 2260 kJ per kilogram. Seperti itu. Kemudian untuk magnesium cair berarti kalau begitu sekitar 5300 kJ per kilogram, dan seterusnya. Ini contoh-contoh beberapa zatnya seperti ini. Walaupun kalau disebutkan semua itu sangat banyak sekali informasi tentang kalor uap yang sudah atau yang sudah ada literaturnya seperti itu. Oke, kemudian contoh berikutnya atau contoh terakhir itu di sini itu juga sama cara menghitungnya, cuma misalkan tadi di transisi dari bentuk padatan ke bentuk cairan itu pakai kalor lebur, kalau di transisi dari bentuk cairan ke bentuk gas itu tinggal dimasukkan pakai kalor uapnya. Berarti di sini Q2 itu nanti adalah massanya dikali dengan kalor uap dari air gitu. Oke, nah sekilas tentang perhitungannya seperti itu. Nah, kemudian terakhir contoh aplikasi ketika kita bicara mengenai titik didih, titik uap, kemudian kalor lebur, kalor uap, dan seterusnya. Apa sih aplikasinya? Banyak kalau mau dibicarakan semua, tapi salah satunya yang kita bisa memanfaatkan dan konsepnya langsung terasa itu adalah tentang penyulingan atau distilasi air atau pemurnian air begitu ya. Dimana konsep secara sederhana itu seperti ini. Misalkan saya punya air yang dia masih bercampur dengan zat lain yang istilahnya pengotornya seperti itu. Air masih bercampur dengan pengotor. Saya berharap saya mendapatkan air yang murni. Nah, saya bisa berangkat dari asumsi bahwa air itu titik uapnya itu akan lebih rendah daripada zat-zat yang lain sebagai pengotor. Misalkan saya pakai contoh, katakanlah di sini ada beberapa jenis mineral ya, misalkan. Nah, kalau dilihat bukan kalor uap ya, titik uap lebih tepatnya. Titik uap itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi bahkan daripada air itu sendiri. Jadi dengan informasi seperti ini kita akan bisa asumsikan bahwa ketika kita melakukan proses pemanasan yang berujung ke penguapan, itu nantinya si air tadi itu akan menguap terlebih dahulu dibandingkan zat lain yang titik uapnya itu lebih tinggi. Jadi kalau dipanaskan misalkan pada 100 derajat Celcius, air itu sudah menguap, sedangkan yang lain masih tertinggal. Jadi dia masih dalam fase cairnya lah, seperti itu, atau belum bisa menguap, kira-kira seperti itu. Nah, uap air yang tadi dihasilkan itu kemudian diteruskan ke pendingin dengan tentu saja dengan suhu yang jauh lebih rendah tentu saja. Kemudian ini singkat cerita uap air yang tadi itu disalurkan ke sini, singkat cerita, kemudian nantinya akan tetes demi tetes, sedikit demi sedikit itu akan kembali lagi ke fase cairnya. Jadi kalau tadi itu masih berupa uap, kalau di ujung sini itu nanti akan dikembalikan lagi dalam bentuk
cair, dimana cairan yang dihasilkan di ujung itu sudah tidak ada campuran dengan zat pengotor lainnya. Kira-kira seperti itu secara sederhananya tentang penyulingan atau distilasi air. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan mengenai kalor. Terima kasih.